Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Risnawati. Saya agen IO Agol cabang Bandung Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal yang menarik di dunia emas. Pernah dengar nggak sih kalau orang kaya itu berbondong-bondong menimbun emas? Kenapa sih? Pasti ya ada hal yang menarik dari emas itu. Yuk kita simak sekarang. Hal yang emas itu ada dua hukum. Satu, hukum penggali. Kedua, hukum reverse price atau harga balik. Apa sih itu? Reverse price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika kita membelinya dengan emas. Bagaimana sih itu harga balik seperti itu? Misalnya contohnya biaya kita mau haji. Contoh 2005 harga naik haji itu 23.500.000. Jika dikonversi ke emas itu 174 gram. Dengan harga emas waktu itu 135.000. Sedangkan tahun ini 2020 harga emas itu 35.200.000 rupiah. Jika dikonversi ke emas, maka kita hanya memerlukan 35 gram karena harga emas tahun ini per gramnya itu 1 juta. Maka bisa dibandingkan kan sama kita, bisa dibandingkan waktu 2005 itu kita membutuhkan 174 gram, sedangkan 2020 kita hanya memerlukan 35 gram. Sangat menurun kan? Nah, itulah yang disebut reverse price, di mana impian kita itu lebih mudah dicapai jika kita membelinya dengan emas. Begitu juga dengan umroh, dengan beli rumah, dengan harga kambing, harga sapi, ataupun kita ingin membeli mobil gitu. Kenapa sih kita harus mengetahui pentingnya reverse price? Karena dengan kita mengetahui pentingnya reverse price itu, kita akan lebih cepat mencapai impian kita dan membuktikan bahwa emas itu adalah tabungan terbaik untuk mencapai impian dibandingkan dengan uang kertas. Nah, yang kedua adalah hukum penggali. Apa itu hukum penggali? Hukum penggali yaitu kondisi di mana semakin banyak emas yang dimiliki, maka kita akan semakin dapat keuntungan dan manfaatnya. Misalnya gimana sih? Misalnya kita lihat ya yang satu ini, hukum penggali dari keuntungan, yaitu misalnya tanggal 9 September 2020 kita mempunyai 100 keping 1 gram. 1 keping 1 gram itu di tanggal 9 September itu harganya 1.026.000. Maka total kita mempunyai 100 keping itu ya menjadi 102.600.000. Nah, keesokan harinya kita lihat tanggal 10 September 2020 100 keping itu 1 kepingnya itu 1.036.000. Kalau kita mempunyai 100 keping, maka total aset kita menjadi 103.600.000. Maka udah bisa kita kesimpulkan ya, naiknya itu 10.000 per gram, sehingga 100 keping dikali 10.000 yaitu 1 juta per harinya.
Jika kita cuman punya 10 gimana? Ya 10 kali 10.000 yaitu 100.000 per hari. Itu per hari ya, apalagi kalau kita menyimpannya bertahun-tahun. Berapa keuntungan? Ketika harga emas terjadi kenaikan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu keuntungan nilai atau aset yang naik dan manfaat atau impian yang lebih mudah tercapai karena adanya hukum penggali. Jadi, mulai saat ini kita lebih enaknya nabung emas ya daripada nabung uang kertas. Terus gimana nih kalau misalkan harga emasnya turun? Tetap saja kita masih tetap untung. Kata siapa rugi? Karena pembelian emas dulu sama emas sekarang tetap lebih murah emas dulu. Yuk kita lihat ini. Nah, lihat kan emasnya, harga emasnya kalau April itu 2017 591.000, Agustus 2020 1.050.000. Terus harga emas bulan September 2020 adalah 1.026 gram. Kata siapa sih rugi? Masih tetap untung kan? Karena kita membelinya pada harga 591.000. Jadi tidak rugi ya kita, karena modal saat belinya pun lebih rendah dari aset nilai akhir kita. Ketika harga emas terjadi penurunan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu pengurangan keuntungan atau nilai aset dan manfaat atau impian yang terjaga dari inflasi. Tetap aja kok kalau misalkan harga emas turun, aset kita masih tetap terjaga, karena kita membahas untung mana sih kita membeli emas fisik apa emas digital. Kalau emas fisik kan merupakan sudah berbentuk ya, merupakan emas yang bentuk dan wujudnya bisa dipegang, bisa kita langsung pegang. Sedangkan emas digital itu tidak bisa, kita hanya bisa melihat nominal yang kita punya itu dalam digital atau komputerisasi. Nah, ada contohnya nih, misalkan perbedaan emas IOA gold dan digital. Misalkan emas IOA itu 1 gramnya 1.024.000, sedangkan emas digital 978.000. Daripada beli IOA gold, mending beli yang emas digital aja. Jangan salah, kalau IOA gold 1.024.000 itu kita sudah pegang fisiknya. Tidak ada pajak, tidak ada biaya cetak, kita hanya total full cuman 1.024.000. Sedangkan kalau emas digital 978.000 itu belum ada pajaknya, sekitar 8.800-an. Belum ada biaya cetaknya itu 100.000. Maka kalau di total itu, total akhirnya yang emas digital itu 1.086.800. Nah, bisa dilihat kan mana yang lebih mahal, IOA gold atau emas digital? Ayo. Nah, untuk keamanan dan resiko, kalau emas IOA gold emang bisa hilang, meminimalisir kehilangan dengan menyimpan di tempat yang aman. Perusahaan bangkrut, aset sudah di tangan tapinya tidak terpengaruh sama gangguan sistem. Kalau emas digital emang bisa hilang, di luar kendali sama pemilik ya, di luar kendali kita itu kalau emas digital. Terus perusahaan bangkrut, emas tidak di tangan atau hilang. Kalau misalkan bangkrut, emasnya tetap di kita tetap nggak rugi. Kalau digital itu perusahaannya bangkrut, emas pun nggak ada di tangan kita, jadi nggak punya apa-apa dong. Nah, itu terpengaruh, kalau digital itu terpengaruh sama gangguan sistem. Kalau sistemnya lagi rusak,
ya kita nggak bisa bagaimana. Nah, kalau sistem beli emas IOA Gold itu kita beli ke agen atau member, lalu emas itu udah di tangan kita. Sedangkan kalau emas digital itu kita harus daftar akunnya dulu, mengisi formulir, berbelanja, barulah ada saldo emas dalam bentuk digital. Untuk pencairannya pun gimana sih? Untuk pencairan, kalau emas digital menjual tabungan emasnya harus memenuhi minimal 1 gram dan maksimal 100 gram dalam 1 hari. Jika ingin tabungan emasnya dicairkan menjadi fisik emas, maka perlu biaya tambahan untuk cetak emasnya yang disesuaikan dengan berat emasnya. Tidak ada fasilitas pengiriman fisik emas ke konsumen, harus diambil ke outlet. Sedangkan kalau IOA enggak gitu. Jadi mulai sekarang mau milih yang mana? IOA Gold apa digital? Nah, banyak sekali ya kasus-kasus di dunia emas, kasus penipuan emas yang modusnya itu menjanjikan di atas ketidakwajaran. Keuntungan wajar dari kenaikan emas rata-rata 15-20% per tahun. Keuntungan transaksi emas khusus agen itu 6% rata-rata, menjanjikan keuntungan dalam waktu cepat. Itu makanya kita harus hati-hati kalau kita menyimpan emas secara digital. Apa saja sih kasus penipuannya? Bisa dilihat ya di sini ya. Penyebabnya tergiur harga emas lebih murah, transaksi dengan orang yang tidak dikenal, transaksi dengan agen tidak dengan agen resminya. Transaksinya semakin besar-besaran, padahal kita tidak tahu bahwa itu penipu, makanya kita harus hati-hati. Banyaknya ini contohnya. Nah, bagaimana sih proteksi dan perlindungan keamanan di IOA Gold? 1. Proteksi ukhuwah. 2. Proteksi produk IOA Gold. 3. adalah proteksi sistem. Emas fisik IOA Gold memiliki harga yang kompetitif, kemudahan, keamanan, dan minim resikonya. Nah, seperti inilah IOA Gold. Nah, itulah hal-hal yang menarik di dunia emas. Menarik bukan? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.